Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Dwi Rahma dari kelas A5 Manajemen Operasi. Di sini saya ingin menjelaskan soal UTS tipe B. Soal yang pertama, bagian A, hitunglah pada jumlah penjualan berapakah tercapainya break-even point. Yang B, kapan tercapai break-even point. Nomor 1 bagian A, BEP biaya total dibagi harga jenis per unit dikurang biaya per unit sama dengan 20 juta dibagi 20.000 dikurang 10.000 sama dengan 20 juta dibagi 10.000 hasilnya 2.000. Yang bagian B, jumlah penjualan ke 2.000, BEP akan dicapai 2.000 dibagi 100 sama dengan 200. Untuk soal nomor 2, bagian A, investasi sebesar 200 juta rupiah dengan harapan pemasukan setelah investasi berjalan adalah 50 juta rupiah per tahun. Yang bagian B, investasi sebesar 200 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan sebesar 50 juta rupiah di tahun pertama, 60 juta di tahun kedua, 70 juta rupiah di tahun ketiga, 80 juta rupiah di tahun keempat, dan 80 juta rupiah di tahun kelima. Yang nomor 2, tahun pertamanya cash flow min 200, akumulasinya min 200 karena belum mempunyai modal. Tahun yang pertama cash flow-nya 50, akumulasinya dari min 200 ditambah 50 hasilnya min 150. Tahun yang kedua cash flow-nya 60, akumulasinya dari min 150 ditambah 60 hasilnya min 90. Tahun yang ketiga cash flow-nya 70, akumulasinya min 90 ditambah 70 hasilnya min 20. Tahun yang keempat cash flow-nya 80, akumulasinya dari min 20 ditambah 80 hasilnya 60. Tahun kelima cash flow-nya 80, akumulasinya dari 60 ditambah 80 hasilnya 140. Payback periodnya tahun akumulasi negatif akhir ditambah nilai negatif terakhir dibagi cash flow setelah nilai negatif. Jadi payback period 3 ditambah 20 dibagi 80 hasilnya 3,25 tahun. Untuk soal nomor 3 yang bagian A, bantulah Bagas untuk menghitung error dengan metode kuantitatif. Yang pertama bias, yang kedua MAD, yang ketiga standar deviasi, yang keempat MAPE. Yang bagian B-nya, ramalkan penjualan bulan April dengan metode 3-month moving average. Untuk yang nomor 3, yang pertama bias. Januari 20 dari 100 dikurang 80. Yang Februari 150 dikurang 110 hasilnya 40. Yang bulan Maret 200 dikurang 160 hasilnya 40. Total dari ini hasilnya 100 dibagi 3. Hasilnya 33,3. Yang kedua ada MAD, nilai absolut deviasi dibagi jumlah periode. 100 dibagi 3, hasilnya 33,3. Yang ketiga ada standar deviasi, yaitu rumusnya 1,25 dikali MAD. Jadi 1,25 dikali 33,3 hasilnya 41,25. MAPE rumusnya sigma nilai absolut deviasi dibagi penjualan dikali 100%. Jadi bulan Januari 20 dibagi 100 dikali 100% hasilnya 0,2%. Bulan Februari 40 dibagi 150 dikali 100% hasilnya 26,6%. Bulan Maret 40 dibagi 200 dikali 100% hasilnya 20%. Yang nomor 3 bagian B itu untuk mencari bulan April.
100 ditambah 150 ditambah 200, hasilnya 450 dibagi 3 sama dengan 150. Untuk soal nomor 4, ramalkan jumlah kecelakaan yang akan terjadi di bulan Mei dengan menggunakan regresi kuadrat terkecil untuk mendapatkan persamaan tren. Jadi untuk soal yang nomor 4, bulan diibaratkan untuk X, jumlah kecelakaan ibaratnya Y. Bulan pertama itu jumlah kecelakaannya 20, bulan kedua jumlah kecelakaannya 30, bulan ketiga jumlah kecelakaannya 40, bulan keempat jumlah kecelakaannya 50. Untuk mencari X kuadrat, yaitu 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16. Untuk mencari XY, yaitu 1 dikali 20 hasilnya 20, 2 dikali 30 hasilnya 60, 3 dikali 40 hasilnya 120, 4 dikali 50 hasilnya 200. Untuk mencari X bar, yaitu 10 dibagi 4 hasilnya 2,5. Untuk mencari Y bar, yaitu 140 dibagi 4 hasilnya 35. Untuk mencari bagian B, N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, jadinya 4 dikali 400 dikurang 10 dikali 140 dibagi 4 kali 30 dikurang 10 kuadrat, sama dengan 1600 dikurang 1400 dibagi 120 dikurang 100, sama dengan 200 dibagi 20 hasilnya 10. Untuk mencari A, rumusnya Y dikurang B dikali X bar sama dengan 35 dikurang 10 dikali 25 hasilnya 10. Untuk mencari Y, rumusnya A ditambah B dikali X sama dengan 10 ditambah 10 dikali 5 hasilnya 60. Untuk soal nomor 5, bantulah manajer Dwiki untuk membuat analisis Pareto dengan data informasi di atas. Untuk yang nomor 5, nomor barang 1, 2, 3, 4, 5, jumlah pemakaian 1000, 1500, 300, 500, 200. Harga 2, 4, 5, 6, 3. Total nilainya hasil dari 1000 dikali 2000 hasilnya 2000. 1500 dikali 4 hasilnya 6000. 300 dikali 5 hasilnya 1500. 500 dikali 6 hasilnya 3000. 200 dikali 3 hasilnya 600. Untuk yang bagian 2-nya, nomor barang diurutkan dari angka yang terbesar. Jadi 2, 4, 1, 3, 5. Jumlah pemakaian 1500, 500, 1000, 300, 200. Harga barang, harga 4, 6, 2, 5, 3. Total nilainya diurutkan dari yang terbesar, yaitu 6000, 3000, 2000, 1500, dan 600. Untuk mencari akumulasi, yaitu dari akumulasi ini ditaruh sini, jadi tetap 6000. 6000 ditambah ke 3000 hasilnya 9000. 9000 ditambah ke 2000 hasilnya 11000. 11000 ditambah 1500 hasilnya 12500. 12500 ditambah 600 hasilnya 13100. Yang ketiga, klasifikasinya ada A, B, dan C. Jumlah dari jenis ada 20%, 30%, dan 50%. Nilai inventorinya 80%, 15%, dan 5%. Untuk kelompok dari 0 sampai 80%.
dari 81 sampai 95%, dari 96% sampai 100%. Yang bagian 4, nomor barangnya 2, 4, 1, 3, 5. Jumlah pemakaian 1.500, 500, 1.000, 300, dan 200. Harga 4, 6, 2, 5, dan 3. Total nilai 6.000, 3.000, 2.000, 1.500, 600. Akumulasinya 6.000, 9.000, 11.000, 12.000, 13.100. Untuk mencari presentasinya yaitu 6.000 dibagi total dari nilai yaitu 13.100. Jadi 6.000 dibagi 13.100 yaitu 45,80%. Untuk barang yang kedua 9.000 dibagi 13.100 hasilnya 68,70%. Untuk barang yang ketiga 11.000 dibagi 13.100 hasilnya 83,39%. Untuk tahun yang keempat 12.000 dibagi 13.100 hasilnya 95,41%. Tahun yang kelima 13.100 dibagi 13.100 hasilnya 100%. Untuk klasifikasinya yaitu barang yang nomor 2 klasifikasinya A, barang yang nomor 4 klasifikasinya A, barang yang nomor 1 klasifikasinya B, barang yang nomor 3 klasifikasinya B, barang yang nomor 5 klasifikasinya C. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.